Hai semua, balik lagi di channel Nita Nailcraft. Alhamdulillah kabar saya baik. Mudah-mudahan teman-teman juga begitu, tetap sehat, semangat, dan juga produktif. Video kali ini saya bakal ajak teman-teman membuat dompet rajut dengan model seperti ini. Nah, seperti ini tampak belakangnya. Dan ini handle-nya nanti kita buat seperti ini. Tutorial handle ini sudah pernah saya hadirkan, jadi nanti teman-teman bisa melihat bagaimana cara membuat handle-nya di playlist iCord ya. Untuk membuat dompet ini, saya menggunakan benang, yaitu benang nilon PP yang warna seperti ini. Kalau teman-teman ingin tahu, kode warnanya ada di bagian bawah konnya ya. Jadi, kodenya adalah 304. Yang dibaca yang bagian 3 huruf di depan ini ya. Benang nilon PP ini sudah pernah saya hadirkan reviewnya juga. Teman-teman bisa lihat di playlist review benang ya. Jadi saya siapkan benang ini, kemudian karena menggunakan benang nilon PP, saya nanti akan menggunakan hakpen yang berukuran 5/0, jadi yang ini ya. Lalu jangan lupa untuk menyiapkan gunting juga korek api untuk memutus benang, dan juga siapkan jarum tapestri, kemudian juga ring D yang ukurannya kurang lebih 1,5 cm ya, dan pilih yang agak tipis karena kalau yang tebal belum tentu nanti cocok dengan kait tas yang teman-teman pakai ya. Jadi untuk mengantisipasi gunakan yang ukurannya sedang ya, jadi bukan yang tebal tapi yang sedang, jangan yang tipis juga karena kalau yang tipis biasanya nggak terlalu awet juga. Jadi pilih yang sedang seperti ini ya. Nah, sebelum kita lanjut, jadi teman-teman kalau ingin tahu ukuran dompetnya itu kurang lebih, kalau dari alas ya, kalau dari alas itu ukurannya kurang lebih sekitar 19,5 ya. Jadi ini sekitar 19,5. Tapi kalau badan tasnya itu ukurannya kurang lebih 21,5. Kalau dari mulut dompetnya ukurannya kurang lebih sekitar ini sekitar 19 cm ya. Untuk tingginya itu kurang lebih adalah 12 cm ya. Jadi ukurannya seperti ini ya. Menurut saya ini ukuran yang pas, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil juga, jadi cukup untuk masuk handphone juga ya. Nah, seperti apa tutorialnya? Yuk kita ikuti sama-sama. Nah, motif yang akan kita gunakan untuk membuat dompet ini tadi adalah motif suset stitch ya, dan itu juga sudah pernah saya hadirkan tutorialnya untuk membuat tusuk dasar dari suset stitch, dan itu tapi lembaran, berupa lembaran, jadi bolak-balik. Nah, sekarang kita akan membuatnya ketika dia berputar atau melingkar ya. Untuk membuat dompet ini kita memerlukan kelipatan 2 ya, jadi teman-teman boleh menggunakan berapapun rantainya, tapi untuk membuat ukuran yang tadi saya buat, kita akan membuat rantai sebanyak 38. Sudah 38 stitch, 38 rantai ya maksudnya. Jadi sekarang karena kelipatan 2, kita tambah satu rantai ya, satu rantai, supaya ketika kita membuat single crochet di sebelahnya di rantai yang kedua, jumlah stitchnya tetap akan genap ya. Kalau teman-teman membuat 38 rantai, kemudian teman-teman membuat single crochet, maka jumlah stitchnya akan ganjil. Jadi supaya tetap genap, tambah satu rantai, kemudian kita baru membuat single crochet di rantai yang kedua di sini. Kemudian di rantai sebelahnya kita juga membuat single crochet. Jadi di setiap rantai kita akan membuat
single crochet sampai jumlahnya 37. Jadi nanti sisakan satu rantai paling terakhir di sini ya. Nah, sekarang sudah kita sisakan satu rantai. Nah, satu rantai yang tersisa ini kita isi dengan single crochet sebanyak 3. 1, 2, 3. Sudah. Sekarang kita akan membuat single crochet lagi ya. Jadi di setiap stitch yang ada di sini, yang bagiannya melintang ini ya. Kalau teman-teman lihat ini ada garis melintang 1, 2, 3 dan seterusnya ini. Kita isi dengan satu single crochet dan kembali sisakan di bagian paling ujung di sini, yaitu yang ini ya. Jangan diisi dulu nanti ya. Jadi teman-teman sisakan. Ini yang lainnya diisi terus satu single crochet. Benang sisa ini kita ikutkan supaya nanti terlihat rapi. Sekaligus ya, daripada kita harus nyelip-nyelipkan, mending ini diikutkan sekalian. Nah, seperti ini. Sampai nanti kita menyisakan satu stitch. Nah, sekarang ini sudah tersisa satu stitch. Jadi, untuk stitch yang paling akhir di sini, kita isi 2 single crochet. Tadi yang pertama sudah kita isi satu sebagai stitch awal ya, single crochet awal. Nah, ini kita isi dengan 2 single crochet. Jadi, yang di sini tadi diisi 3 single crochet dan ini juga harus sama karena tadi di awal sudah kita isi satu, kita isi yang di bawahnya ini dengan 2 sehingga totalnya tetap 3. Selanjutnya, nah ini adalah alas yang bakal kita pakai untuk membuat dompetnya ya. Jadi untuk selanjutnya kita akan melakukan back loop, tetap single crochet di single crochet yang pertama. Jadi di sini kita lakukan back loop. Tetap melakukan single crochet, tidak usah di slip stitch ya, karena kita bakal terus berputar. Kalau kita melakukan teknik yang terus berputar, itu akan memudahkan kita untuk tidak berpikir, oh ini harus disambung slip stitch, takut nggak rapi dan sebagainya. Karena nanti ini otomatis akan rapi ya. Jadi ini kita buat single crochet back loop di sebelahnya juga. Dan kalau seperti ini teman-teman juga tidak perlu penanda. Karena apa? Di single crochet back loop yang pertama ini nanti sudah kelihatan bahwa kita mulainya di sini. Tetapi kalau teman-teman misalnya saja membutuhkan untuk memberi penanda, silahkan diberi penanda untuk single crochet back loop yang pertama kita buat di sini. Tapi kalau yang sudah mungkin terbiasa merajut, sudah bisa membedakan, teman-teman tidak perlu menggunakan penanda. Jadi di sini sekarang kita lakukan setiap stitchnya itu dengan single crochet back loop. Jadi langsung dirajut aja sampai nanti kita ketemu di bagian akhir di sini. Nah, ini kita sudah sampai di bagian akhir dari baris yang kedua ya. Jadi, baris yang kedua kita sudah selesaikan.
Nah, satu catatan untuk teman-teman, kalau misalnya teman-teman tidak ingin menggunakan back loop juga nggak apa-apa ya, karena back loop ini tidak terlalu berpengaruh pada motif yang bakal kita videokan nanti, yang bakal kita beritahukan ke teman-teman, tetapi ini hanya sekedar seperti pembatas antara alas dengan badan tas ya. Jadi kalau saya biasanya membuat rajutan seperti itu. Jadi alas tas itu dengan badan tas ada saya beri batasan ya. Jadi supaya kelihatan rapi atau enggaknya, biasanya gitu ya. Dan hasilnya memang bisa sebagai pemanis juga. Nah, jadi ini sudah seperti ini, sudah sampai di ujung. Sekarang kita akan mulai langsung membuat motifnya. Jadi untuk motifnya ini kita buat sebanyak 15 baris. Jadi ini baris yang pertama untuk alasnya. Baris yang kedua adalah kita mulai mengawali badan tasnya. Nah, untuk motifnya itu kita awali di baris yang ketiga sebanyak 15 baris. Jadi 15 baris kalau kita tambah dengan 2 baris awal ini, jadi jumlahnya adalah 17 baris sampai dengan motif terakhir nanti ya. Jadi ini kita awali untuk motifnya karena ini adalah awal kita membuat single crochet back loop tadi ya. Jadi kita masuk di sini tidak perlu back loop, kita melakukan single crochet normal pada umumnya. Masukkan di sini single crochet. Ini kita sudah mulai motif ya. Jadi single crochet, kemudian kita buat double crochet dalam satu stitch yang sama. Nah, seperti ini. Kemudian kita skip satu, tidak usah buat rantai satu atau dan sebagainya. Cukup langsung skip satu aja di sini. Kita buat di stitch di sebelahnya. Cara yang sama, single crochet ya. Kemudian double crochet. Jadi dalam satu stitch kita buat 2 tusukan, yaitu tusuk single crochet dan juga double crochet. Skip satu, kita masuk di sini. SC dulu. Ya. Kemudian double crochet. Skip satu. Ya, jadi skip satu ini, kemudian di sini kita buat motifnya. Single crochet, double crochet. Nah, seperti ini hasilnya ya. Nanti kita akan terus berputar. Jadi nanti teman-teman bisa lanjutkan selama sampai dengan 1 putaran dan sampai dengan di sini nanti berhenti dulu. Kita akan lanjutkan untuk putaran motif yang berikutnya. Jadi ini dilanjutkan, skip 1, single crochet, kemudian double crochet. Kita lakukan ini sampai dengan bagian terakhir di sini ya, di sebelum motif yang pertama. Nah, ini kita sudah ada di bagian terakhir motif. Jadi menyisakan 1 stitch seperti ini. Nah, ini nanti bagian yang bakal kita lompatin. Nah, ini adalah motif yang pertama kita buat ya. Nah, ini 1 putaran sudah selesai. Sekarang kita akan menuju ke putaran berikutnya. Tadi seperti yang saya bilang, karena ini memutar, itu adalah salah satu teknik yang paling mudah ya. Karena kita tidak perlu memikirkan kita harus slip stitch kah, kita harus buat rantai 1 kah, atau mungkin harus dibalik rajutannya atau bagaimana. Tapi cukup terus memutar. Karena ini 1 baris sudah selesai, 1 putaran sudah selesai, kita bakal menuju ke putaran berikutnya dan memulainya ya di tempat kita buat motif yang pertama tadi. Jadi di single crochet ya. Jadi ini kita tadi sisa 1 stitch di sini kita skip ya. Kita langsung menuju ke motif yang pertama kita buat di sini tadi. Jadi ini langsung kita isi dengan single crochet, kemudian double crochet. Nah, lalu
Sama caranya, skip 1, kita langsung menuju di sini. Jadi skip 1, kita langsung di sini buat single crochet. Kemudian double crochet. Skip 1 lagi, ini skip 1, kemudian kita buat single crochet di sini. Lalu double crochet. Seperti ini terus ya teman-teman, sampai nanti kita mendapatkan 15 baris motif ya. Jadi motifnya saja itu 15 baris. 17 dengan alas dan juga baris pertama single crochet back loop tadi. Jadi ini teman-teman lanjutkan, kita memutar sampai 15 baris jumlahnya. Ini baris pertama, ini baris kedua. Jadi nanti hasilnya bagian bawahnya atau bagian yang pertama itu akan miring. Jadi nanti bukan miring, terlihat miring bukan, tetapi kita akan yang pertama kita buat di sini ini, terus yang ini kan pertama lagi baris yang kedua. Jadi nanti hasilnya akan begini. Nah, seperti itu ya. Jadi motifnya ini memang tidak lurus ya. Jadi ini miring. Jadi mulainya misalnya baris yang ada di sini ini, bawahnya itu di sini ya. Jadi dia, nah seperti ini. Nah ini miring. Jadi nggak lurus begini ya. Memang hasilnya motifnya miring seperti ini. Jadi otomatis misalnya baris pertama kita awali di sini ya, otomatis nanti berhentinya ya di sini ya. Nah tapi kita tidak akan betul-betul misalnya ini kita mulai di sini, otomatis berhentinya kan ada di sebelah sini ya. Jadi nanti kita tidak akan berhenti di sini, tetap bakal terus ya menyesuaikan dengan sisi sisi dompet yang kita buat ya. Jadi ini diteruskan 15 putaran nanti sampai seperti ini ya. Nanti teman-teman berhenti untuk kita lanjut di bagian finishing tasnya atau finishing dompetnya ya. Ini kita lanjutkan untuk membuat motifnya. Skip 1, ini kemudian single crochet. Jadi kita membuat motifnya selalu di atas single crochetnya. Skip 1 di bagian double crochet dan sekarang buat lagi motifnya di bagian single crochet. Nah seperti ini terus ya. Nah sampai nanti kita ketemu di baris yang ke 15 untuk motifnya. Nah teman-teman, ini kita sudah berada di baris yang ke-15 untuk motifnya. Jadi bersama dengan bagian alas dan single crochet memutari alas, itu total baris yang sudah kita buat adalah 17 baris ya. Yang 15 baris itu untuk motifnya saja. Nah, sekarang kalau teman-teman lihat, jadi ini saya beri penanda ya untuk menandai bagian awal kita buat motifnya. Jadi seperti yang tadi saya bilang, kalau motif ini hasilnya itu miring ya. Jadi miring bukan miring dompetnya, tapi miring motifnya ya, hasilnya ya. Gambarnya itu miring gitu ya. Jadi seperti ini. Ini bagian awal kita buat. Jadi kalau misalnya kita tarik garis dari bagian awal ini, nah ini otomatis motif yang terakhir untuk bagian awal adalah di sini. Nah, di sini ini berarti dia berada di posisi ini. Tidak mungkin kita menyelesaikan di bagian ini karena ini dompet, jadi kita harus menyelesaikannya di bagian samping-samping seperti ini ya. Jadi tidak mungkin di tengah-tengah karena nanti jadi tidak begitu rapi ya. Nah, sekarang ini kita lanjutkan sampai kita berada di bagian sisi paling kiri ini. Jadi ini kita teruskan lagi motifnya. Nah, sekarang ini kita mulai membuat bagian menuju ke finishing dompetnya. Jadi kita akan buat single crochet memutar ya, dimulai dari sini. Nah, supaya tidak bingung, penanda ini bisa kita pindah untuk memberi tanda di bagian
single crochet yang awal di sini. Jadi nanti teman-teman kalau memutar ya, mengakhirinya di sini, memulainya juga di sini ya. Di ini kita lanjutkan, setiap stitchnya kita isi dengan single crochet. Lakukan memutar sampai dengan 1 putaran. Karena setelah itu kita akan memasang ring D dompetnya. Nah, ini 1 putaran sudah hampir selesai. Nah, di sini kita akan mulai memasangkan ring dompetnya. Jadi ini dilepas penandanya. Kemudian kita pasangkan ring dompetnya di bagian pinggir ini. Kita buat single crochet juga. 1, buat mengaitnya dengan 3 kali single crochet di 3 stitch ya. Nah, seperti ini. Kalau sudah, sekarang kita lanjut lagi untuk membuat single crochet memutar. Ini putaran yang kedua. Kita nanti akan buat sampai 4 baris untuk single crochetnya. Jadi kita teruskan sampai kita memiliki 4 baris single crochet. Nah, ini kita sudah memiliki 4 baris untuk single crochet untuk finishingnya. Ini kita lepas penandanya. Kemudian kita akan melakukan slip stitch ya. Jadi supaya rajutan ini rapi, di bagian akhirnya kita akan melakukan slip stitch. Supaya ketika kita menjahit furing dompetnya, itu tidak akan bergeser atau melebar. Jadi ini kita lakukan slip stitch sebanyak 1 putaran. Nah, bisa dimulai dari sini. Atau teman-teman bisa dipaskan di bagian tengah-tengah ini ya. Jadi ini tadi kita awal dari single crochet kita. Ini bisa kita tambah 1 single crochet lagi. Nah, karena nanti yang betul-betul bagian pinggir itu yang di tengah-tengah ini. Jadi baru di sini kita mulai dengan slip stitch ya. Jadi masukkan hakpen, bawa keluar benang, kemudian langsung dimasukkan dalam 1 loop. Tidak usah terlalu kencang, membuatnya bisa sedikit longgar. Jadi supaya dompet juga tidak mengerut ya. Seperti ini. Kita lakukan sebanyak 1 putaran. Nah, ini kita sudah sampai di bagian akhir ya. Jadi seperti ini, kemudian kita putus benangnya. Lalu sekarang tinggal kita rapikan nanti bagian benang ini di sini ya, supaya lebih rapi, lebih bagus. Nah, seperti ini hasil akhirnya. Jadi, kalau dibandingkan dengan yang berwarna merah tadi, hasil akhirnya sama ya ukurannya.
Nah, seperti ini. Demikian teman-teman, mudah-mudahan tutorial dari dompet motif suset stitch ini bisa diikuti dengan mudah dan bisa bermanfaat oleh teman-teman. Jadi setelah kita selesai membuat seperti ini, kita tinggal finishing dengan memasangkan atau menjahit furing dompetnya. Nah, untuk teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih sekali. Yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini, kemudian like juga video ini kalau teman-teman suka. Dan juga boleh share video ini di semua media sosial yang teman-teman miliki. Siapa tahu ada teman kita yang lain yang juga membutuhkan video ini. Jangan lupa juga teman-teman bisa mengaktifkan notifikasi loncengnya. Jadi kalau saya ada video baru, teman-teman bisa langsung update. Demikian tutorial dompet suset stitch. Mudah-mudahan bisa diikuti dengan mudah dan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sampai ketemu lagi di video tutorial berikutnya. Sampai jumpa!